Selamat malam business planners. Welcome back di Business Q&A-nya Business.id. Hari ini spesial ya teman-teman, di hari Jumat. Kebetulan kita reschedule dari hari Senin sebelumnya karena kita ada schedule Pak Bas yang mendesak. Jadi kemarin di Senin hari Pak Bas tidak bisa ikut nih di Business Q&A. Jadi kita reschedule ke hari Jumat hari ini di tanggal 13 Januari. Gimana nih kabar teman-teman business planners yang sudah join di Business Q&A malam hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu lancar ya untuk segala aktivitasnya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau di teman-teman masih putus-putus atau kresek-kresek atau gimana? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners nih yang baru follow business.id atau baru cek-cek business.id dan belum tahu nih lebih lengkapnya apa aja sih yang kita adakan di business.id. Kita kenalan dulu ya. Oke, business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayarnya di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang cukup 1 kali pembayaran aja dan akses materinya sudah seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Oke, teman-teman yang udah hadir boleh langsung drop nama ya dan domisilinya supaya kita tahu nih teman-teman yang hari ini hadir, malam hari ini hadir bisa kita absen nih. Oke, kita cek dulu ya, tadi sudah ada dari Lamikan _Surabaya ya, dari Surabaya. Oke, yuk teman-teman yang lain yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya. Oke, selain itu, business.id juga menyediakan free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih teman-teman. Kita ada business Q&A yang kegiatan kita pada malam hari ini atau di hari Senin dan di Rabu malam ya teman-teman. Untuk di hari Senin kita bersama Pak Baskoro Hadi tentunya, dan di hari Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman bisa ikut di kegiatan bisnis forum kita nih di setiap hari Sabtu via Zoom. Nah, untuk besok tanggal 14 Januari tentunya di hari Sabtu, Business Forum kembali lagi nih di 2023, pertama di 2023. Business Forum kali ini kita mengundang Bu Evita Hadis nih teman-teman, yang merupakan Independent HR Consultant sekaligus Certified Coach. Mohon maaf, kita akan bahas seputar strategies for attracting top talent in 2023. Jadi teman-teman yang merasa nih butuh forum yang membahas seputar human resource, boleh banget ikut di kegiatan bisnis forum kita nih besok bersama Bu Evita Hadis. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut di bisnis forumnya, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id. Nanti ada menu daftar bisnis forum, teman-teman bisa langsung klik. Untuk pendaftarannya tentu gratis, jadi teman-teman tinggal masukin data diri aja ya, seperti nama dan email, untuk kita bantu kirimkan emailnya ya. Oke, dan gak tinggal nih pastinya bagi business planners yang ingin belajar lebih komprehensif atau lebih detail untuk membangun fundamental, atau teman-teman yang sudah mempelajari SBM, e-course SBM 7.0 dan ingin pembelajaran lebih detail lagi bersama expert kita Pak Budi Isman, bisa ikut di workshop SBM Advance nih yang akan dilaksanakan pada 16 dan 17 Januari besok. Tepatnya yang kita laksanakan di Hotel Arya Duta Menteng. Jadi teman-teman yang merasa mau mempelajari lebih detail lagi, atau teman-teman yang sudah mempelajari SBM e-course ya, atau e-course SBM 7.0, bisa langsung ikut di workshop SBM Advance ini. Untuk pendaftarannya gampang banget, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar bisnis forum ya, atau menghubungi Mbak @Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Slot pesertanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, kita cek dulu ya teman-teman yang sudah hadir dari mana aja. Ada Kak Ilham dari Tanah Laut. Oke. Ada Kak Abdul Rahman. Oke. Ada Kak Barun dari Gorontalo ya. Oke. Ada dari Magetan, dari Bandung. Oke. Kak Anita dari Tangerang. Siap-siap. Oke, ada dari Bengkulu juga nih hadir. Oke, malam hari ini beragam ya teman-teman nih. Banyak dari Sabang sampai Merauke ya, berarti sudah beragam nih malam hari ini. Ya teman-teman, yang belum drop nama dan domisilinya boleh langsung di drop ya. Kita masih tungguin sambil tunggu Pak Basnya bergabung di Business Q&A malam hari ini.
belum ada kegiatan bisa ikut di bisnis forum kita ya tentunya yang bersama Bu Evita Hadis besok. Nah, Bu Evita Hadis ini merupakan seorang independen HR, konsultan sekaligus certified coach nih teman-teman yang sudah melakukan consulting ke banyak tempat tentunya yang sudah berpengalaman juga lebih dari 10 tahun. Jadi teman-teman yang merasa butuh untuk mempelajari lebih lanjut seputar human resource bisa langsung join di Bisnis Forum besok ya. Untuk daftarnya gampang banget, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar Bisnis Forum. Oke. Oke, ada Kak Abdul Jalil ya dari Makassar. Oke, Pak Basya sudah bergabung, teman-teman kita tunggu ya untuk bergabung di Q&A malam hari ini. Yuk teman-teman yang lainnya yang belum drop nama dan domisilinya ya, masih saya tungguin nih. Kita absen dulu dari mana aja. Oke, dari Makassar ya tadi. Oke. Halo, selamat malam Pak Bas. Selamat malam Raisa. Apa kabar? Selamat malam Pak Bas. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas nih? Sudah di rumah ya Pak berarti? Sudah, baru aja tadi nyampe. Mantap, mantap. Benar, langsung pulang. Terus ada tadi telekons dari jam 4 saya baru selesai tadi jam 7 terus sholat, siap-siap untuk bisnis Q&A. Mantap, mantap. Gimana Pak liburannya kemarin nih? Iya, kemarin wah seru banget, alhamdulillah menyenangkan. Berapa hari ya? Saya berangkat tanggal 29, kemarin baru Betul. kembali tanggal 10. Tanggal 10 tuh hari apa? Kemarin tuh Rebo ya kemarin. Ya, sekitar Rabu, 10 terus hari berarti ya Pak. iya, seru. Dapat panas, dapat dingin, dapat salju. Beda-beda ya Pak hawanya. Pindah sini belum Iya, transitnya lagi, pindah lagi hawanya. dan Oke, bersyukur mantap, kulit saya mantap. nggak berganti gitu loh, guys. Oh, iya betul, betul. Nggak ke-trigger ya Pak kulitnya nih, langsung kayak kena kelupas gitu jadinya ya, takut kelupas. Karena beda suhunya Sensasinya ya. kalau itu, wah kayak ular kan, ganti kulit kan Betul, bahaya. betul. Betul. Oke. Ini bisnis Q&A pertama ya Pak di tahun 2023 nih bersama Pak Bas. Jadi teman-teman, it's the first time bisnis Q&A bersama Pak Bas di tahun 2023. Selamat ya teman-teman, kita sudah menempuh 2023 nih bersama Pak Bas. Oke. Oke, karena sudah banyak yang bergabung ya Pak. Di sini sudah ada 30 peserta nih yang sudah mulai semangat untuk mendengarkan Pak Bas kembali untuk sharing topik di kegiatan bisnis Q&A kita. Jadi kita bisa mulai sebentar ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan. Saya buka dulu ya Pak. Ya. Selamat malam Business Planners. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A bersama Pak Bas di Jumat 13 Januari 2023. Hari ini kita spesial ya, karena kita reschedule dari hari Senin sebelumnya, karena bertabrakan dengan schedule-nya Pak Bas, jadi kita reschedule di hari ini. Selamat datang dan selamat kembali lagi kita di Business Q&A yang malam hari ini tentunya kita punya topik menarik, yaitu apa bedanya budget dan target. Oke, nggak lama-lama ya Pak, kita akan kupas terlebih dahulu dan dengerin sharing topik pembukanya dulu dari Pak Bas terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Bas. Oke, makasih Raisa. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman yang sudah hadir malam ini. Saya ucapkan selamat tahun baru, seperti tadi Raisa sampaikan. Ternyata ini adalah bisnis Q&A yang pertama di tahun 2023. Moga-moga di awal-awal minggu ini ya, kita sudah memasuki 2023 dengan semangat baru, semangat yang tinggi, dan siap untuk meraih semua kesempatan yang ada di tahun 2023. Ya, amin buat kita semua. Oke, ini udah berapa tadi? 26 yang hadir di sini ya, alhamdulillah. Semoga lebih banyak lagi teman-teman yang bisa nimbrung di bisnis Q&A.
Dan seperti biasa ya, kita ingatkan lagi nih, Raisa, buat teman-teman yang khususnya yang baru bergabung belakangan ini ya, di forum bisnis Q&A ini sebenarnya forum terbuka untuk teman-teman punya kesempatan bertanya seputar bisnis dan seputar topik pembuka yang biasanya dari minggu-minggu akan kita buat ya, sehingga akan men-trigger teman-teman untuk bertanya ya gitu. Betul. Dan yang kedua tentunya kita juga tidak hanya lakukan di hari Senin, di hari Rabu juga ada Pak Budi ya Betul. setiap hari Rabu, dan setiap hari Sabtu pun kita ada bisnis forum ya. Sabtu ini Bu Evita ya, Raisa ya. Betul, Pak. Besok ya, Kita didampingi besok sama HR consultant nih besok, Bu Evita Hadis. jadi seru banget. Nah, saya tanpa sadar ini ternyata hari Jumat ya, karena kebiasaannya hari Senin dan ini reschedule. Saya Betul. rasa hari Senin, tapi ternyata udah hari Jumat gitu. Ya, jadi selamat kembali bergabung ya buat teman-teman yang baru khususnya. Dan topik malam ini yang kita pilih adalah apa bedanya budget dan target. Nah, ini kalau dari sisi teori mungkin susah didapat ya, kalau di Google juga topik ini tidak banyak dibahas atau bahkan tidak ada dibahas. Jadi topik yang sering kita ketengahkan di Business Forum, di Business Q&A, itu adalah topik-topik yang sebenarnya muncul dari para praktisi ya, para praktisi yang sudah bekerja, dan biasanya banyak hal-hal yang tidak dibahas di tingkat teori tapi ada di sini. Ya, jadi teman-teman bisa coba bedanya budget dan target, bisa jadi tidak ada jawabannya di mana-mana kecuali di bisnis Q&A ini. Oke, yang pertama, budget dan target, apa bedanya? Kalau kita bicara soal pencanangan rencana, tentunya kita punya target secara umumnya kan seperti itu ya. Seumpamanya nih, tahun 2023, kita mau jualannya dalam bentuk rupiah ya, mungkin 1M gitu ya, contoh nih. Nah, itu biasanya teman-teman atau kebanyakan orang berpikir itu adalah target. Kita mau menargetkan jualan 1M tahun 2023. Benar sekali. Jadi paling tidak sebuah rencana, ada suatu goal atau target yang bisa dicapai. Oke. Nah, biasanya dalam prakteknya kita paling tidak saya dan mungkin Pak Budi dan para praktisi lainnya memecah itu menjadi dua, yaitu budget dan target. Jadi bayangkan kita canangkan satu goal yang awalnya kita anggap sebagai target, sebenarnya bisa kita pecah lagi menjadi dua, budget dan target. Oke. Nah, jadi ini sekarang kita mulai ke detailnya ya. Nah, apa bedanya nih budget sama target? Dua-duanya sama. Ukurannya adalah jualannya mau berapa gitu kan ya. Oke. Nah, kita kan nih sekarang dalam segala perhitungan, kalau kita lihat dari perencanaan itu kan tidak hanya perencanaan untuk mencapai target 1M itu, tapi kan kita harus merencanakan yang namanya resources-nya ya, atau sumber dayanya. Baik itu sumber daya manusianya, sumber daya kapitalnya atau keuangannya, sumber daya mungkin mesinnya, sumber daya mungkin bangunan, sumber daya mungkin dalam bentuk bahan bakunya, sumber daya dalam artian mungkin kompetensinya, dan seterusnya. Kalau kita punya target 1M tadi, berarti kita kan harus menyiapkan perangkatnya untuk pencapaian itu, gitu ya. Nah, kenapa kita harus punya budget dan target harus dibedakan adalah perhitungan 1M itu adalah perhitungan budget yang kita sudah harus hitung semua perangkatnya itu untuk mencapai 1M itu adalah A, B, C yang tadi itu semuanya.
Ya, jadi itu yang harus dicapai karena kita sudah akan mempersiapkan resources-nya itu dan untuk mencapai angka 1M. Alias 1M itu adalah budgetnya. Karena semua perangkatnya itu sudah disiapkan untuk pencapaian 1M itu. Nah, itu budget atau anggaran. Oke? Nah, biasanya karena kita sudah punya budget tentunya untuk perangkat yang sudah kita siapkan, kita pinginnya pencapaiannya biasanya supaya amannya aim high kan ya. Aim high itu adalah kita akan menargetkan sesuatu yang di atas budget tadi. Kalau tadi kita bilang, saya mau minimum pencapaian saya 1M karena saya sudah akan komit untuk menyiapkan segala sumber daya tadi ya, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya bahan baku dan seterusnya untuk mencapai 1M, berarti kan kita sudah akan komit mengeluarkan segala biaya yang akan mencapai 1M. Gitu ya. Nah, biasanya supaya kemungkinan pencapaian 1M itu atau budget itu tercapai, biasanya kita akan aim high kan. Ya berarti menargetkan sesuatu di atas budget tadi. Oke. Sehingga kalau kita sudah punya aim high itu, anggap aja tadi budgetnya 1M, biasanya akan ada namanya angka targetnya di atas budget. Bisa jadi 5% kah di atas budget, bisa jadi 10% kah di angka budget. Nah itu nanti akan clear. Kita punya 2 angka. Budget 1M, targetnya 1,1M. Gitu. Nah, kenapa alasan kedua kita harus punya target? Tadi yang pertama ada membedakan antara budget dan target. Tadi kita sudah tahu bahwa yang alasan pertama supaya kita memastikan komitmen kita untuk mengadakan sumber dayanya yang tadi saya sampaikan itu sudah bisa terjamin. Sehingga minimum budget itu akan kita capai. Sehingga yang beda dari budget ke target 1,1 dengan 1M budget, yang 100 itu kita anggap sebagai bonus dan sebagai jaring pengaman sewaktu-waktu kita tidak mencapai target, tapi paling tidak kita harus mencapai budget ini. Gitu ya. Jadi dalam banyak kesempatan saya selalu share kepada teman-teman, usahakan punya perhitungan budget dan punya target. Dua hal yang berbeda, sehingga kita harus berkomitmen seminimal mungkin kita harus mencapai angka budget yang 1M itu. Tapi dalam kesehariannya, mulai dari Januari sampai dengan Desember, kita akan menargetkan jualan kita 1,1M per tahunnya. Itu ya. Nah, itu alasannya kenapa kita harus punya budget dan kita punya target. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa dan manfaatnya apa? Ya, manfaatnya tentunya adalah kalau dalam satu organisasi yang sudah mapan, biasanya hubungan pencapaian target atau target setting itu juga dihubungkan dengan pemberian insentif atau bonus. Ya, apapun lah bentuknya, mau insentif atau maupun bonus kepada tim internal, biasanya kita kalau ngeset target itu di atas budget, kita punya ruang itu. Kalau ada pencapaian target itu berarti kita punya ruang bonus yang bisa manfaatnya juga diberikan kembali kepada tim internal kita. Gitu. Jadi biasanya manfaat itu kalau ada, orang akan berlomba-lomba untuk mencapai itu tanpa harus didorong. Karena mereka tahu bahwa kalau saya mencapai angka target yaitu tadi 1,1, saya akan tahu bahwa saya akan mendapatkan insentif atau saya akan mendapatkan bonus di akhir tahun. Nah, jadi manfaat yang paling utama adalah ini akan memecut ya
motivasi tim kita. Ya. Pertama, perusahaan sudah aman karena jaringnya kita ngejarnya di 1,1 bukan di 1. Yang kedua, motivasinya secara otomatis teman-teman atau tim internal kita menjadi lebih bersemangat. Karena kalau kita nyampe 1,1 di akhir tahun 2023 ini, tentunya saya akan sudah tahu mendapatkan insentif atau bonusnya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang karena teman-teman sudah tahu, kalaupun sekarang punya target, ya berarti usahakan target itu adalah di atas budget. Ya, kembali kalau budgetnya 1M yang harus dicapai, minimum pencapaian harus di tingkat budget yang 1M, usahakan targetnya di atas budget. Ya, mau 5% di atas budget, mau 10%, mau 15%, mau 20%, itu pilihan dari manajemen atau leadership timnya di perusahaan Anda sekalian. Gitu. Ya, jadi ini hal yang kecil dan hal yang tidak banyak dibahas dalam teori bisnis, tapi dalam prakteknya ini sangat-sangat efektif ya, untuk memotivasi tim kita dan untuk mengamankan pencapaian kita di akhir tahun 2023 ini. Gitu. Oke. Baik, Pak. Oke, mungkin teman-teman belum paham banget ya Pak terkait budget dan marketing karena sebelumnya saya nggak pernah dengar nih antara budget dan target ini belum pernah dibahas nih sama banyak praktisi. Jadi mungkin masih asing nih di telinga teman-teman ya terkait budget dan target. Ternyata ini mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat ya Pak untuk mencapai plan utama. Oke, lalu nih Pak, mungkin di tim kan kita lebih sering mendengarnya target saja ya Pak, tanpa kita dengar budgetnya. Lalu apa budget dan target ini perlu kita infokan nih Pak, keseluruhannya ke tim atau hanya salah satu? Mengingat mungkin teman-teman di sini lebih sering target saja nih yang difokuskan ya Pak untuk pencapaian ini. Ya, pertanyaan bagus sekali. Itu pertanyaan aplikasi yang implikatif sekali. Ya. Sebenarnya realnya gimana nih kalau kita punya dua angka istilahnya ya, two sets of numbers, atau dua angka, ini mana yang harus dikomunikasikan kepada kepada timnya secara keseluruhan ya. Contohnya kepada tim sales gitu ya, karena menyangkut bulan per bulan mereka kan ada targetnya kan gitu ya. Jadi mana yang harus dikomunikasikan? Nah, ini sebenarnya kembali kepada masing-masing perusahaan. Ya, kembali ke masing-masing pimpinan dari perusahaan itu. Mau menggunakan dua angka dan dua angka itu dikomunikasikan, atau ingin hanya menyampaikan satu angka saja, yaitu tentunya targetnya saja. Gitu ya. Karena target seperti tadi saya sampaikan di atas budget kan ya. Jadi saya mengalaminya di dua tempat yang berbeda juga, Raisa. Jadi pertanyaan itu jawabannya bisa dua-duanya. Bisa mau dua-duanya disampaikan, angka budget dan angka target, bisa hanya targetnya saja. Sementara yang paham atau tahu mengenai angka budgetnya hanya orang-orang tertentu atau biasanya pimpinan dari masing-masing departemen saja. Bisa juga gitu ya. Nah, sekarang bagusnya yang mana kan gitu ya Raisa? Bagusnya yang mana nih? Sebaiknya dua apa satu? Berdasarkan pengalaman saya, tergantung kedewasaan daripada organisasi itu dan kesiapan dari tim di organisasi itu. Maksudnya apa? Kalau memang kita sudah yakin komitmennya sudah sama-sama tinggi ya, kedewasaan dalam arti organisasi sudah sangat kuat, bisa kita sampaikan dua angka tersebut, angka budget dan angka target. Tapi kalau belum, sebaiknya kita menggunakan satu angka saja, ya, yang kita keluarkan. Jadi angka budget hanya istilahnya di dapurnya, gitu ya. Di dapurnya siapa saja yang perlu tahu? Tentunya CEO-nya, ya, pimpinan perusahaan, dan kepala departemen atau kepala divisi saja, gitu. Nah itu biasanya juga
bisa sama efektifnya. Ya selama kita cuma punya satu angka dan orang sales, orang di lapangan hanya tahu satu angka aja, nggak usah ribet gitu ya. Nah itu bisa juga ya. Karena kalau kita punya dua angka, mereka juga akan apa namanya hitung-hitung dan seterusnya ya. Kadang-kadang menambah keruwetan ketimbang kesederhanaan gitu. Ya, jadi Oke, jawabannya adalah kembali ke kedewasaan dan kesiapan dari masing-masing organisasi. oke, baik Pak. Jadi memang tergantung kondisi dari bisnisnya seperti apa ya Pak. Berarti kalau memang sudah berkembang besar, bisa diinfokan ya terkait budget dan Hmm. targetnya. Tapi kalau misalkan masih UMKM lebih ke target karena otomatis target lebih besar ya Pak. Seperti yang tadi kita diibaratkan ya dengan budget 1M, targetnya misalkan 1,1. Oke, baik. Betul, betul Tapi sekali. Pak, terkait ibarat tadi ya Pak, budget misalkan 1M, lalu targetnya 1,1M. Mungkin teman-teman jadi mikir nih, budgetnya bisa sesuai banget sama data, real banget sama data. Tapi kalau target, perlukah kita meninggikan Pak targetnya ini dipresentasikan lebih tinggi dengan nggak disesuaikan dengan data Pak? Atau kita buat disesuaikan dengan data tapi kita tinggikan lagi dari budget tersebut? Oke, klarifikasi ke Raisa. Yang dimaksud data nih data apa nih? Dari data penjualan misalnya dari data-data Hmm. yang sudah ada nih di bisnis tersebut dari penjualan Hmm. atau yang lainnya nih yang benar-benar Oke, sudah real sudah ada. oke. Jadi gini kan kalau kita ngeset target ya atau ngeset angka untuk dicapai tahun depan ya, biasanya kan unsur-unsur apa sih yang apa namanya yang mempengaruhi angka itu bentuknya seperti atau besarannya seperti apa ya bentuk dan besaran angka itu seperti apa kan tergantung beberapa faktor ya. Pertama adalah kategori growth-nya. Jadi kalau kita seumpamanya di bisnis minuman, berarti kita harus memahami di kategori minuman kira-kira tahun depan bertumbuhnya berapa persen sih? Seumpamanya nih 10% ya, kategori secara keseluruhan ya. Minuman kekinian lah ceritanya. Minuman kekinian kategorinya 10%. Oke. Terus kita juga sudah tahu kan datanya pencapaian kita tahun ini seumpamanya anggap aja 1M lagi lah ya biar mudahnya. Tahun 2022 kemarin kita pencapaian 1M dan kita mengasumsikan atau mengestimasikan persisnya pertumbuhan kategori itu adalah 10%. Oke. Berarti uh, kita paling tidak harus berkinerja kalaupun sama dengan pemain-pemain lain, kita juga harusnya bertumbuh 10% minimum, gitu kan ya. Berarti kan kita punya angka 1M pencapaian tahun 2022, kita tahu kategori growth kita kategori growth dari pasar minuman kekinian 10%, berarti kita harus bertumbuh 10% menjadi 1,1 targetnya. Tapi kan kadang-kadang kita juga menyadari bahwa kita punya keunikan, kita punya apa namanya inovasi, kita punya mungkin hal-hal yang bisa mengalahkan pemain-pemain lain tanda kutip, sehingga kita punya potensi bertumbuh lebih besar daripada umumnya pemain itu. Alias berarti kita bisa bertumbuh minimum 10% tanpa melakukan itu, tapi kalau kita melakukan tadi inovasi, kita lebih banyak berpromosi, mungkin ada impact-nya kita bisa bertumbuhnya 15%, ya, mengalahkan pertumbuhan kategori yang hanya 10%. Nah, kalau seperti itu kira-kira perhitungannya, berarti saya akan ngeset budget saya 1,1 alias bertumbuh 10%, tapi saya mau ngeset targetnya 15%, menjadi 1,15 gitu. Nah, jadi benar sekali yang Raisa bilang bahwa semuanya harus berdasarkan data, perhitungan, berdasarkan estimasi, sehingga angka itu kita yakin bahwa angka itu bukan hanya ngambil dari langit, cuk, gitu ya, tiba-tiba muncul
angka 1,15. Karena kalau kita tidak berdasarkan data dan fakta, pasti kita akan di-challenge oleh tim kita. Kenapa tuh? Bu Raisa kok ngesetnya 1,15? Kan nggak bisa kan Raisa bilang, ya saya bangun tidur rasanya enak kalau kita ngeset 1,15. Kita nggak gitu ya. Jadi kita harus ada secara saintifiknya, perhitungannya, dan asumsinya ada. Gitu. Kira-kira jawab nggak? Baik, Pak. Wah, menjawab sih, Pak. Sangat menjawab nih, karena mungkin teman-teman jadi mikir ya, target nih kan tadi diibaratkannya lebih besar ya, Pak. Jadi mungkin teman-teman jadi mikir, wah kalau target bisa disetting nih sesuai mimpi kita, nggak secara real nih. Kita bisa mikirnya di mimpi aja nih, kita butuhnya berapa, jadi ditaruh di sebagai target. Oke, baik. Ya. Mungkin saya tambahin lagi, Reza, biar teman-teman juga lebih jelas. Kadang-kadang kan kita khususnya di bisnis yang masih startup ya, atau alias kecil atau alias UMKM ya, apapun kita nyebutnya. Kita sebenarnya kan punya pangsa pasar yang masih sangat-sangat kecil ya, dibanding pemain lain yang sudah jauh lebih besar. Ya kalau kita perhitungkan sebenarnya kalau kita pemain kecil, potensi untuk bertumbuh itu sebenarnya jauh-jauh lebih tinggi daripada kategori itu. Jadi kalau bisnis yang sudah sebesar, mungkin anggap kita ambil ya Unilever kah, atau Mayora kah, atau Garuda Food, pertumbuhan dia karena kuehnya sudah besar, bertumbuhnya pun mungkin ya tidak jauh-jauh dari kategori, ya 10%. Tapi kalau kita masih kecil, potensi yang bisa kita raup, ya sebenarnya umpama Unilever 1 triliun, kita di kategori yang sama itu, mau 1 triliun, kita jualannya masih 100 juta gitu. Kalau kategorinya numbuhnya 10%, berarti kan menjadi 1,1 triliun ya. Untuk Unilever, dia pencapaian 10%-nya kan 100 miliar kan gitu ya. Tapi kita yang baru 1 miliar, kita punya potensi nggak hanya tumbuh 10% gitu. Pasar itu masih besar sekali. Kita bisa jadi numbuhnya 50%, 100%, bahkan 200%. Gitu. Nah itu bagusnya kalau kita tahu besaran pasarnya dalam men-set target itu, kita bisa lebih jauh dari besar, jauh lebih besar daripada pertumbuhan kategorinya itu gitu. Jadi bisa mungkin 50-100% dari kategori yang hanya 10% gitu. Betul, apalagi UMKM ya Pak, karena semakin kita mau cari tahu kategori growth-nya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, otomatis makin tinggi juga ya Pak persentasenya nih untuk teman-teman semua. Oke. Oke. Lalu Pak, yang mana nih Pak yang harus lebih dahulu dibuat antara budget dan target? Karena kan mungkin teman-teman lebih banyak membuat lebih dahulu target, dan sebelumnya mungkin belum paham juga nih dengan budget dan target ini. Ya, yang lebih dulu adalah yang seperti tadi kita bilang, kita pingin sebenarnya mencapai yang minimum kita ingin capai berapa, sumbangan tadi 1M, yaitu yang akan kita set dulu, yaitu budgetnya. Kenapa harus di set itu? Kenapa kita harus berani dan harus men-set budget? Karena itu tadi, kita harus mempersiapkan perangkat atau sumber daya pendukungnya untuk pencapaian 1M itu, yaitu budgetnya. Ya, karena kalau kita nggak punya budget, kita nggak punya komitmen, akhirnya kita nggak akan berani berinvestasi kepada area-area prioritas yang mana itu dibutuhkan untuk pencapaian target, kan gitu ya, kayak chicken and egg gitu. Kalau kita nggak punya budget, kita nggak punya dana atau keberanian untuk menginvestasikan di area-area penting itu gitu. Jadi yang di set pertama ya budget itu, Raisa. Nah baru kalau itu udah dapet, tinggal kita punya pilihan nih, kita mau ngeset targetnya aim higher-nya atau membidik lebih tingginya tuh mau lebih tinggi berapa persen daripada si basis budget tadi gitu. Oke, bisa dibilang ya Pak, target ini berarti bonusnya dari budget, kalau bisa disetting lebih tinggi lagi dari budget. Betul. Oke. Betul.
Oke, lalu Pak, apa nih Pak yang menjadi perhatian khusus nih Pak untuk pembuatan budget dan target? Yang menjadi pertimbangan khusus, ya Ya. itu tadi. Jadi ya, biasanya kadang-kadang kalau kita melakukan budgeting itu bisa bottom up ya pendekatannya atau top down. Apa itu maksudnya? Kalau bottom up, kita bisa pertimbangkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk meraih semua potensi atau sebagian besar potensi atau sebagian potensi. Jadi kita hitung, oh kalau saya ingin mencapai angka seperti mungkin 1M, saya membutuhkan, mungkin kalau dari tim marketingnya membutuhkan promosi sekian besar. Dari tim sales saya membutuhkan dana diskon sekian besar. Dari tim produksinya saya membutuhkan dana untuk membuat pabrik lebih besar sekian, dan seterusnya. Jadi itu bottom up. Jadi dana atau biaya atau investasi yang dibutuhkan mereka ngitung dari bawah sesuai kebutuhan. Sehingga dari situ nanti akan diserahkan kepada pimpinan sehingga dia punya angka yang namanya bottom up. Ya, pendekatannya sesuai kebutuhan kamu masing-masing butuh berapa lah. Divisi A, divisi B, divisi C, divisi sales, divisi marketing, divisi operations, divisi apapun itu, keluarin budgetnya. Itu bottom up. Nah, kalau itu sudah dikumpulkan, ketahuan kan ini dananya berapa, sehingga kita tahu, oh, budget yang dibutuhkan untuk apa namanya anggaran dari untuk pencapaian itu nilainya sekian, ya. Anggap aja untuk pencapaian 1 miliar karena approach-nya 1M, approach-nya bottom up dari bawah, dari semua divisi, bisa jadi kebutuhan untuk investasi di semua lini itu anggap aja 10%. Jadi dananya 100 juta untuk semua orang ini. Nah itu harus diputuskan bahwa bisa atau tidak, atau nanti perlu dikurangkan atau dilebihkan, kurang lebih gitu ya. Nah itu approach yang kita sebut bottom up. Ada yang tadi saya bilang, pilihan kedua adalah approach-nya top down, ya, dari atas ke bawah. Jadi pimpinan hanya sederhana bilang gini, saya punya budget pencapaian 1M dan saya hanya punya 10%. Gimana caranya? Tanda kutip, masing-masing divisi kamu punya proporsi dari 10% itu 50 juta, yang satu 10 juta, yang satu 20 juta, seumpamanya. Itu sudah ditentukan dari atas, jadi top down. Nah, biasanya itu pertimbangan-pertimbangan dalam kita menentukan atau men-set yang namanya budget. Ya kan? Oleh karenanya, kalau itu sudah ditentukan, berarti pencapaian 1M itu tidak boleh tidak tercapai. Karena sudah ada komitmen tadi. Seperti itu. Nah, kembali lagi, setelah kalau itu udah dapat, kita ngeset target, toh itu sudah akan terbayarkan kalau pencapaian kita sampai di budget tadi, yang di 1M tadi. Kita bisa nyampe ke 1,1, ya itu dapat bonus gitu. Kita tanpa harus menambahkan itu tadi. Nah, investasi-investasi tadi kan bukan berarti kita harus membangun pabriknya lebih gitu kan enggak. Kita sudah anggarkan kalau untuk penyelenggaraan 1M aja itu bisa memproduksi untuk kebutuhan sampai dengan 1,1 M atau 1,2 M atau bahkan sampai 2 M gitu, tergantung kapasitas terpasangnya kan gitu ya. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak, kita ke pertanyaan dari Kak Seis Mardani. Apa saja nih Pak instrumen-instrumen penting atau inti yang perlu dimasukkan ke dalam budgeting untuk mencapai target? Oke. Sorry, dari siapa? Dari She Ismarda. Ya, Seis Marda. She is Marda. She Ismarda. Oh, keren juga nih namanya. Hmm. Apa saja instrumen yang penting atau yang inti yang perlu dimasukkan dalam budgeting untuk mencapai target? Ya, biasanya ya posting-posting yang selama ini berlaku umumnya
uh, pendekatannya seperti itu tadi. Jadi kalau kita umpama Smarda ini sebagai CEO-nya, saya mau mencapai 1M gitu ya. Berarti untuk pencapaian 1M kita lihat apa saja yang diperlukan. Yang tadi itu resource-nya atau sumber dayanya. Jadi kita list. Ya, kalau saya sekarang pencapaiannya tahun 2022 tadi 500 juta, nggak aja ya. Saya mau mencapai 1M di tahun 2023. Nah, Sismarda harus duduk sama-sama dengan kepala divisi. Saya akan men-set budget 1M. Saya harus memastikan bahwa itu bisa tercapai dan masing-masing harus berkontribusi terhadap pencapaian itu dan harus melis apa yang dibutuhkan dari masing-masing divisi itu. Ya, jadi bukan instrumennya, tapi lebih ke arah prosesnya, Sismarda ya. Kita duduk sama-sama dengan kepala divisi. Nah, nanti kepala divisi masing-masing akan menyampaikan, oh ini yang saya butuhkan untuk di area marketing. Oh, ini yang saya butuhkan di area sales. Oh, ini saya butuhkan untuk pencapaian 1M di produksi. Oh, ini saya butuhkan di area IT. Ya, contohnya bahwa di area IT, wah kita harus punya sistem yang diperbaharui atau yang dimutakhirkan sehingga untuk apa namanya pencatatan produksi mulai dari proses supply chain di awal itu harus terintegrasi sehingga saya harus migrasi sistem saya dari yang sekarang ke sistem baru. Untuk itu saya butuh biaya sekian, gitu ya. Lalu bertanya lagi ke tim sales. Oke, tim sales. Apa yang kamu butuhkan untuk pencapaian dari 500 juta tahun 2022 ke 2023 sebesar 1M? Oh, saya akan membuka lebih banyak titik-titik distribusi. Saya akan membuka toko. Saya akan menggalakkan program jualan saya di online, di TikTok, karena di situ menjadi channel yang lagi boom sekarang. Tapi saya butuh sekian. Lalu marketing juga bilang, oh kalau dari 500 juta tahun lalu kita mau 1M tahun depan, saya butuh lebih banyak. Masang di lebih banyak media, saya perlu masang di outdoor, apapun itu. Nah, jadi lebih ke arah pendekatannya ketimbang instrumennya tadi, Sismarda. Nah, nanti dari situ, kalau Sismarda sebagai pimpinannya, akhirnya dapat kan, oh, oke, kalian butuh ini, dan itu saya akan masukkan ke budget dalam artian kebutuhan sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan berapa, nanti digodok oleh tim finance apakah angka itu reasonable ya secara proporsi untuk investasi pencapaian 1M atau tidak. Kalau tidak, umpama biasanya selalu kebesaran yang angka yang dipropose oleh tim-tim itu biasanya angka yang tinggi-tinggi. Nanti Sesmara bilang, oke, kita budgetnya mungkin dari kalian konsolidasi untuk pencapaian 1M tadi 500M nggak masuk akal, 500 juta nggak masuk akal, budget saya hanya 200 juta. Nanti mereka kembali lagi menyesuaikan atau membuat lebih efektif lagi area-area yang akan mereka investasikan. Seperti itu sih, Smarda. Moga-moga menjawab ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak si Ismarda nih. Lanjut ya, Pak. Tadi kan kita sudah membahas ya, Pak, terkait kematangan organisasi untuk kita berikan nih, infokan kalau misalkan kita bisa infokan budget dan marketing. Lalu bagaimana nih, Pak? Maksud dari kematangan ini nih, yang perlu agar kita bisa nih untuk menyampaikan info terkait budget dan targetnya. Ya, kematangan itu hubungannya juga kan kita kalau umumnya perusahaan yang baru startup atau perusahaan yang baru, kadang-kadang fokus kita atau untuk kapabilitas kita untuk fokus terhadap target itu kan bisa berbeda
beda-beda kan levelnya ya. Kalau mereka belum terlalu fasih untuk membedakan antara budget dan target, ya kita jangan membuat mereka pusing gitu ya. Nah ini kan yang tahu adalah masing-masing pimpinan. Tapi kalau perusahaan itu sudah dengan tim yang terbentuk lebih profesional, lebih berpengalaman, yang sudah fasih dengan penentuan budget dan target, itu nggak masalah gitu ya. Jadi anjuran saya, kalau saya bisa bantu teman-teman, ya pakailah satu angka, target aja. Ya, jadi kita anggap aja ini sebagai pembelajaran dulu. Kita set satu angka aja, target aja. Tapi dalam perhitungannya, itu sebenarnya sudah ada di atasnya budget atau minimum yang harus kita capai. Alias pokoknya dalam situasi apapun saya akan berusaha semaksimal mungkin mencapai angka budget itu. Tapi yang saya sampaikan kepada tim adalah angka target, bisa 5 atau 10% di atas budget itu. Oke, baik. Jadi mungkin teman-temannya masih UMKM ya, mungkin merasa masih UMKM nih, bisa disetting 2, tapi yang disampaikan tetap yang satu ya Pak, karena mungkin target otomatis lebih tinggi dibandingkan budget. Ya. Oke. Lalu nih Pak, apakah ada standar umum nih untuk perhitungan antara budget dengan target? Atau ada presentasi umum yang bisa digunakan nih untuk teman-teman membedakan persentasenya? Oke, pertanyaan bagus sekali Reza. Jadi ya itu tadi, kalau kita sudah perusahaan yang sama besar dan sudah menjadi pemain utama di kategori itu, contoh ya kayak mau kita sudah sekelas Unilever gitu ya, jadi pertumbuhan kita sebenarnya secara realnya nggak jauh-jauh dari kategori karena kita pemain besar, sama-sama besar. Berarti gap antara budget sama target tuh nggak boleh lebar-lebar amat gitu. Ya kan, karena saya pertumbuhan kategorinya 5%, kalaupun kita bisa berkompetisi dengan baik, mungkin kita bisa ngalahin pemain yang sama besarnya dengan gap 1-2% aja, alias mungkin pertumbuhan kita 6 kategori 5 atau pertumbuhan kita 7 kategori 5 gitu. Jadi gap antara pencapaian lebihnya dari kategori itu nggak besar-besar amat. Sehingga kalau itu dibalikkan lagi ke budget dan targetnya berapa, berarti kan nominalnya nggak boleh jauh-jauh dari 1-2% gap antara budget sama target. Nah, itu kalau saya sebagai perusahaan besar. Tapi kalau tadi seperti saya sampaikan di awal, kita perusahaan yang skalanya jauh lebih kecil, ya kalau Unilever 1 triliun, umpama kita masih 100 juta atau 500 juta, kita masih ruang untuk bertumbuhnya dibanding kategori masih bisa jauh gapnya. Jadi kalau kategori tadi 5, kita bisa mungkin 10, kita mungkin 20, kita mungkin 30 pertumbuhan, atau bahkan 100-200% gitu, jauh sekali dari kategori. Nah, berarti kan gap antara kategori sama pertumbuhan kita, karena kita skalanya masih kecil, tinggi sekali kan. Oleh karenanya, gap antara budget dan target untuk perusahaan yang skalanya kecil bisa range-nya besar. Alias kalau tadi kita bilang, oke, kita mau nge-set budgetnya 5%, tapi targetnya bisa mungkin 20, 30, 40% gitu. Betul. Karena kita nggak tahu ya Pak ke depannya nanti gimana. Apakah berkembangnya makin besar, otomatis targetnya bisa jadi lebih besar dibandingkan budgetnya. Oke. Iya. Iya. Lalu Pak, untuk pembuatan budget dan target ini, mungkin kan termasuk ke dalam bisnis plan nih kita sudah buat di awal tahun ya Pak, atau di akhir tahun nih. Apakah itu perlu dibuat di akhir tahun bersamaan dengan bisnis plan, atau bisa dibuat nih Pak sepanjang jalan nih, kita sambil merangkak, sambil buat, atau memang harus dari awal kita buat nih? Oke. Secara umum yang namanya goal itu harus di-set di awal tahun. Jadi di 2023 harusnya, idealnya kita sudah punya angka yang tidak berubah, alias budget itu.
ya. Jadi budget itu harus sudah di-set di awal tahun atau tahun sebelumnya untuk mulai dari Januari 23 sampai Desember 23. Kita sudah harus ada yang namanya budget secara tahunan. Gitu ya. Dan bagusnya kalau kita pecah antara budget dan target, target itu bisa berubah-ubah. Gitu Betul. ya. Umpama tadi kita mau set budgetnya 1 M kan gitu ya, dalam 1 tahun ya. Kalau kita bicara angka selalu dalam 1 tahun ya, bukan bulanan ya. Jadi seandainya kita di akhir 2022 kita sudah set budget tahun 2023 kita mau jualannya 1 M. Terus kan kita tadi set targetnya di atas budget kan, umpamanya 1,2 M targetnya. Nah, berjalannya waktu Januari, Februari, ternyata penerimaan pasar jauh lebih bagus dari perkiraan kita. Wah, yang mestinya jualannya 100 juta per bulan ternyata wow 150 juta, 200 juta. Lalu Februari juga sama, mestinya targetnya 100 juta per bulan menjadi pencapaiannya 500 juta. Wah, dalam 2 bulan aja udah hampir sampai berapa? 500 juta gitu. Padahal target setahun kita 1,2. Jadi kalau dihitung, wah kita bisa pencapaiannya lebih dari target yang kita set. Sehingga bisa berubah target itu dalam perjalanan waktunya di tahun tersebut. Ya, jadi budget nggak bisa berubah, karena itu harus di-set. Ingat, itu ada komitmen untuk kita investasi ini, itu ya, udah kita beli mesin dan lain sebagainya, itu harus pencapaiannya harus tidak bisa tidak tercapai harusnya kan. Nah, tapi target bisa berubah tergantung situasi pada tahun tersebut. Bulan per bulan kita review nih pencapaian kita, sehingga target itu bisa berubah-ubah, berubah naik bisa berubah turun, berubah naik bisa berubah turun gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang target ini bisa disesuaikan per bulannya setelah di review ya Pak. Sedangkan Ya. budget ini sudah harus ditetapkan dari awal sebelum mulai eksekusi lagi. Ya. Oke, baik. Lalu Pak, in case nih Pak, budgetnya ternyata tidak tercapai. Lalu bagaimana dengan setting targetnya Pak? Nah, biasanya yang tidak tercapai targetnya dulu kan, kalau kita sudah menganut dua angka itu kan. Nah, biasanya apa namanya sebuah usaha atau perusahaan itu sudah terlatih gitu ya untuk ngeset budget itu supaya harus tercapai, dia harus ngeset targetnya seberapa besar, sehingga kalau ada situasi yang di luar dugaan, ada apa namanya situasi yang tidak biasa atau luar biasa itu ya, dia akan pertama meleset targetnya dulu gitu. Nah, tetap budget harus akan di 1 M gitu ya, hanya yang berubah nanti akan targetnya yang berubah. Kalau seandainya sudah dipikirkan, di strategi ulangkan dengan situasi yang sangat-sangat parah, contohnya kayak pandemi ya, saya yakin pasti target nggak tercapai dan bisa jadi budgetnya menjadi tidak tercapai. Tapi itu situasi yang luar biasa atau tidak biasa atau situasi yang 100 tahunan lah istilahnya ya. Kalau memang seperti itu ya targetnya menjadi di bawahnya budget. Tapi itu sekali lagi di situasi yang tidak biasa atau luar biasa. Tapi di situasi normal, biasanya dia tidak mencapai target, tapi tetap pencapaiannya sama atau minimum pada budget. Gitu. Itu biasanya nanti akan lebih terlatih, Raisa. Akan lebih terlatih kita supaya mencapai budget yang 1 M, saya mau nge-set target berapa sih? Gitu. Karena budget ini mengusahakan segala cara ya Pak, karena otak-atik taktiknya terus nih. Oke, baik Pak. Lalu apakah mungkin nih Pak bisa diaplikasikan seperti ini? Budget diperkirakan akan tercapai, lalu baru nih disusul dengan kita baru setting targetnya. Jadi setelah mungkin kita memperkirakan budget di bulan ini akan
tercapai baru kita setting. Ya, jadi kalau budget itu biasanya kita mulainya kan dari setahun dulu. Ya, jadi kalau perencanaan, kita perencanaan kan minimum kan 1 tahun. Dan ini juga satu pembelajaran buat teman-teman kan. Dalam kita membuat bisnis plan, seminimum-minimumnya adalah 1 tahun. Ya, jadi nggak boleh per bulan. Kenapa tidak boleh per bulan? Ini kita udah pernah bahas ya Raisa ya, bahwa tidak akan cukup kita untuk melakukan sesuatu, perbaikan, merencanakan sesuatu kalau perencanaan kita hanya bulanan. Gitu. Jadi kita harus punya plan itu 1 tahun. Plan terhadap target yang mana? Target apa? Itu harus 1 tahun. Ya, oleh karenanya yang harus di-set kita adalah tadi itu budgetnya kita harus punya 1 tahun. Nah, nanti kalau sudah punya budget 1 tahun, tentunya kita akan set target per 1 tahun dulu. Lalu setelah kita punya angka 1 tahun, baru kita pecah per bulannya. Ya, dan per bulannya itu nominalnya bukan berarti dibagi 12, karena kan ada di mana kenaikan penurunan permintaan pasar itu beda bulan, beda besarannya. Lebaran pasti akan beda permintaannya dibanding Januari. Christmas ya, Natal dan Tahun Baru mungkin akan berbeda. Mau itu bedanya positif atau negatif, bisa dilihat dari historinya atau norma daripada kategori itu gitu. Ya, jadi kembali pertama adalah harus disetahunkan dulu dalam bentuk budget, lalu ditambahkan menjadi bentuk target dalam setahun, baru setelah itu dipecah ke masing-masing bulan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang mau budget ataupun target harus dibuat dalam 1 tahun dulu ya Pak, lalu kita mulai bedah lagi, kita buatkan opsi-opsi lagi untuk per bulannya. Yes, betul sekali. Oke, lanjut ya Pak, kita ke box Q&A. Ini mungkin di luar dari topik malam hari ini. Untuk bonus HO atau head office, ada nggak nih Pak cara penghitungan umumnya seperti apa? Ya, ada. Ini di area human capital ya. Ini dari siapa tadi? Tadi dari Pak, sebentar, dari Pak Roni Lianto, Pak. Oh, Roni Lianto. Oke, Roni. Jadi kalau dalam artian bonus itu urusannya HRD. Biasanya itu ada istilahnya budgetnya itu sendiri ya. Budgetnya itu juga di-set 1 tahun. Kalau seandainya kita punya target berapa, ya kita sudah harus membudgetkan. Biasanya udah ada normanya tuh. Perusahaan ini akan mensisihkan berapa persen untuk bonus, berapa persen untuk insentif ya. Kalau bonus itu kan untuk staff ya, yang non sales related ya, itu dibayarkannya setahun sekali. Tapi kalau bentuknya insentif itu fungsi dari sales, pencapaian sales setiap bulan atau per kuartal, itu insentif namanya kalau kita bicara di teknis. Tapi karena pertanyaan Roni tadi soal bonus, berarti ini untuk head office, untuk staff. Itu disetahunkan dan pembayarannya pun setelah tutup tahun. Ya, kayak sekarang, berarti kita hitung tahun pencapaian 2022, dana yang sudah kita sisihkan, anggap aja seumpamanya 3%, berarti kita akan mengeluarkan 3% itu benar-benar untuk bonus untuk staff HO, dan nggak semuanya dapat rata 3%. Bisa jadi untuk pencapaiannya yang average, dapatnya 1,5%. Dari pengalokasiannya terserah seperti apa. Jadi berdasarkan yang namanya pencapaian dari masing-masing individu di head office gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya dana, anggapnya tadi 3%, bahwa pencapaian kita 100 miliar gitu, kita punya dana 3 miliar nih yang untuk dibagi-bagikan istilahnya ke staff head office. Nah, pembagiannya dari
3M itu umpamanya berapa nih? Yaitu sesuai dengan ukuran pencapaiannya. Dan mekanisme itu biasanya sudah harus dimiliki oleh HRD. Ya, HRD-nya punya hitung-hitungannya. Dan di awal tahun, biasanya mereka sudah harus propose. Oke, Pak Roni, saya untuk tahun 2023 ini akan mencadangkan untuk bonus 1% kah, 2% kah, atau setengah persen kah, tergantung ya. Nanti CEO-nya akan approve. Nah, di akhir tahun 2023 nanti dilakukan appraisal ya, evaluasi kinerja dari masing-masing individu di head office. Jadi dari situ bisa dialokasikan dana yang sudah disisihkan tadi dalam bentuk bonus itu. Gitu Ron, semoga menjawab. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Pak Roni ini. Oke, kita sudah mendekati dari penghujung sesi bisnis Q&A hari ini, Pak. Jadi, sebelum kita tutup, mungkin nih, Pak, ada nasihat nggak teman-teman nih agar mengerti lebih paham lagi nih terkait bedanya budget dan market dan target, mohon maaf, dan bisa menentukan budget dan target yang sesuai ini dan bisa disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Ini ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup nih dari Riana Kurniawan nih. Malam Pak Bas, untuk usaha yang baru mulai, berapa persen idealnya target yang harus dicapai dari kapasitas produksi yang dimiliki? Oke, Riana Kurniawan. Jawabannya adalah idealnya ngeset target itu kita harus set budget dulu. Ya, tadi moga-moga Riana udah ngikutin dari awal. Budget itu adalah besaran yang jualannya berapa ya di tahun 2023 itu yang harus di-set. Berapa dulu. Nah, baru nanti setelah kita tahu, kita harus perhitungkan berapa kapasitas produksi yang sudah ada sekarang, apakah masih bisa menutupi atau melayani permintaan yang kita butuhkan untuk menjual 1M. Atau kalau seandainya kapasitas produksinya hanya untuk 500 juta, ya berarti tim produksi harus sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah menambah mesin sendiri, ataukah kita maklun ke orang lain, ataukah apa? Ya, jadi Riana harus berdiskusi dengan tim produksinya, tim manufacturingnya, kapasitasnya bisa nggak mencapai 1M yang ditentukan di budgetnya ini. Dan kalau seandainya targetnya ya, di atas budgetnya menjadi 1,2, kembali lagi pertanyaannya, kapasitas produksinya bisa menutupi atau tidak. Ya, jadi tidak ada berapa persen idealnya target yang harus dari kapasitas produksi. Kita harus berorientasi pada pasar, bukan berorientasi pada kapasitas produksi. Ya, jadi itu yang terpenting ya, kita melayani konsumen bukan melayani tim produksi kita, gitu ya. Itu yang harus mindsetnya dirubah. Oke, baik. Oke, karena sudah mau penghujung sesi bisnis Q&A hari ini, Pak, boleh nih Pak, silakan diberikan nih nasihat-nasihat ke teman-teman nih untuk bisa setting budget dan targetnya nih, supaya mungkin yang belum buat budget dan targetnya bisa segera buat dan dipraktekkan di tahun ini juga, di bulan ini juga. Ya, oke. Mungkin ada kata pembuka, topik pembuka, ada kata penutup dari sesi malam ini ya. Sederhana aja, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, pahami segala tips dan triks yang kami bisa sampaikan di Business ID. Kali ini kita ingin menyampaikan bahwa pentingnya kalian punya yang namanya angka budget dan angka target. Ya, moga-moga itu jelas, karena itu penting sekali. Ya, itu penting sekali atas hubungannya dengan sumber daya yang harus kita persiapkan. Ya, yang sering-sering terjadi adalah kita narik angka, ya, bisa jadi itu hanya target, tidak terlalu besar komitmen kita untuk mencapai itu, akhirnya kita juga nggak ada komitmen untuk mempersiapkan sumber dayanya. Repotnya seperti itu. Jadi angka itu hanya sekedar angka cabutan, yang mana secara realistis kita tidak punya pegangan apakah resource yang kita butuhkan benar-benar akan kita investasikan gitu ya. Nah, itu yang repotnya seperti itu. Ya, jadi pahami budget dan target,
dan lakukan itu sehingga akan membantu pencapaian target Anda nantinya gitu ya. Itu aja sih dari saya. Raisa, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih. Walaupun baru pulang kemarin, mungkin masih agak-agak jet lag ya Pak rasanya, Bener. tapi sudah sharing-sharing session nih di hari ini. Dan ketemu business planners tentunya di bisnis Q&A hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas, dan juga terima kasih banyak untuk business planners yang sudah join di bisnis Q&A. Pastinya nggak bakal bosan juga ya ketemu lagi dengan Pak Bas dan Pak Budi di sesi bisnis Q&A yang pastinya selalu membantu teman-teman nih untuk mendapatkan tips and trick, juga dapat pengetahuan lebih lagi untuk pembangunan bisnisnya. Dan buat teman-teman nih yang merasa masih, ya Pak? Iya, tolong ingetin untuk agenda kita Business ID, kita ada SBM workshop di hari Senin. Oh, hari Senin besok ya udah ya? Iya, betul. Yang masih tertarik mungkin tolong diinfokan buat teman-teman. Oke, baik. Dan pastinya juga teman-teman, besok di Sabtu 14 Januari kita akan kedatangan tamu spesial di Business Forum, yaitu Bu Evita Hadis nih, yang merupakan independent HR consultant, juga certified coach. Nah, teman-teman yang mau belajar terkait human resource, dan kita akan membahas seputar strategies attracting top talent in 2023. Jadi teman-teman yang merasa mau mempelajari lebih lanjut human resource untuk attracting nih top talent di 2023, bisa ikut di Business Forum besok bersama Bu Evita Hadis. Cara daftarnya gampang, tentu teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum. Dan pastinya nggak ketinggalan buat teman-teman yang mau mempelajari lebih detail lagi nih untuk pembangunan fundamental bisnis, mau membenahi fundamental bisnis, atau teman-teman yang sebelumnya sudah belajar e-course SBM 7.0, bisa ikut di workshop SBM Advance yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Ismani dan akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Januari 2023. Nah, untuk pembelajaran materinya, ini merupakan pembelajaran terkait fundamental bisnis, tapi teman-teman yang merasa masih belum mantep banget nih untuk pembenahan fundamental bisnisnya, bisa langsung ikut di workshop tersebut karena diajar langsung nih sama expert kita Pak Budi Isman. Untuk pendaftarannya gampang, untuk teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id yang ada nanti daftar SBM Advance, bisa langsung diklik dan bisa langsung daftar, atau teman-teman bisa menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Untuk slot pesertanya terbatas, jadi teman-teman yang sudah tertarik banget bisa langsung klik link pada bio Instagramnya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas dan teman-teman Business Planners nih sudah hadir di Business Q&A hari ini. Kita ketemu lagi besok di Business Forum tentunya, dan minggu depan bersama Pak Bas juga Pak Budi di Business Q&A lagi. Okay. Di akhir bulan juga ada value creation workshop, jangan lupa teman-teman. Jadi kalau ada yang tertarik bisa juga hubungi Bu Amel ya di business.id. Oke, terima kasih Raisa malam ini, terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Dan besok ya kita ada acara Business Forum. Alright. Oke, terima kasih banyak Pak Bas, selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you Raisa, thank you. Oke. Terima kasih Business Planners sudah join di Business Q&A malam ini. Tentunya jangan sampai ketinggalan untuk ikut di Business Forum besok bersama Bu Evita Hadis di jam 10 sampai jam 11.30. Teman-teman akan mempelajari ini terkait human resource, dan kita akan bahas seputar attracting top talent in 2023. Jadi kita akan membahas seputar strategi untuk attracting nih teman-teman top talent di 2023. Jangan sampai ketinggalan. Untuk daftarnya gampang, bisa langsung klik link pada bio Instagram ya teman-teman. Sekian dari saya juga tim Business.id. Kita ketemu lagi di Business Forum besok. Terima kasih semuanya dan selamat malam.